Halo semuanya, saya Felicitas Multi dari kelas 03 SAKP 003. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kerja kelompok kami. Saya akan menjelaskan materi mengenai kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi merupakan konsep-konsep atau penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan untuk merumuskan konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka konseptual memiliki 5 jenis. Yang pertama, penggunaan laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan memiliki beberapa standar yang ada dalam laporan keuangan. Yang pertama, berperan terhadap transparansi, dapat dimanfaatkan oleh para investor dan para pelaku pasar agar informasi menjadi keputusan yang ekonomi. Yang kedua, memperkuat akuntabilitas dengan mengurangi kesenjangan informasi antar pemilik modal dengan pihak yang mempercayakan uangnya. Yang ketiga, memberikan kontribusi yang bertujuan untuk membantu para investor-investor agar mampu mengidentifikasi peluang dan risiko agar dapat meningkatkan alokasi modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan, tujuan umumnya adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya pada entitas. Keputusan tersebut meliputi 1. Pembelian, penjualan, atau pemilikan instrumen ekuitas dan utang. 2. Penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya. 3. Menggunakan hak untuk memilih atau mempengaruhi tindakan manajemen yang mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi entitas. Berikutnya yaitu asumsi dasar. Asumsi dasar, dasar akrual atau accrual basis. Transaksi diakui saat terjadi, bukan saat kas dikeluarkan atau diterima. Memiliki dampak pada sumber daya atau liabilitas. Konsep dasar akrual 1. Pengakuan pendapatan saat entitas memiliki hak untuk melakukan penagihan. 2. Pengakuan beban diakui sesuai dengan keterjadiannya sehingga ada pengakuan utang. Kedua, yaitu kelangsungan usaha. Mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Asumsi kelangsungan usaha mendasari penyajian wajar laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna informasi tersaji. Mengharuskan manajemen menilai kelangsungan suatu usaha entitas setidaknya 12 bulan dari akhir periode pelaporan. Kenalkan, nama saya Kesna Karolin Manopo, saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang materi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan kendala informasi yang relevan dan andal. Ada 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu yang pertama, dapat dipahami, yang kedua, relevan, yang ketiga, keandalan atau reliability, keempat, dapat diperbandingkan atau comparability, dapat dipahami. Laporan keuangan dibuat sederhana mungkin agar pembacanya dapat mudah memahaminya. Relevan adalah informasi yang bermanfaat dalam mengambil keputusan. Informasi dikatakan relevan bila memiliki 2 karakteristik, yaitu nilai prediktif dan konfirmatif. Nilai prediktif adalah karakteristik informasi keuangan yang menjelaskan informasi harus mencerminkan kondisi terkini item. Nilai konfirmatif adalah yang dapat menjelaskan kinerja entitas atas atau pengolahan suatu bisnis manajemen. Keandalan atau reliability adalah laporan keuangan harus disajikan secara andal. Informasi yang disajikan harus jujur, dapat diverifikasi oleh orang yang berbeda atau pihak yang berbeda. Informasi yang diberikan harus netral, tidak mengacu ke suatu pihak tertentu. Mengacu kepada pertimbangan sehat, informasi harus lengkap, serta penyajiannya harus wajar sesuai dengan SAK dan kualitatif produk. Dapat diperbandingkan atau comparability. Agar efektif dalam pengambilan keputusan, informasi keuangan harus dapat dibandingkan antar periode dan antar entitas atau perusahaan. Perbandingan laporan keuangan agar entitas akan memberikan masukan yang berguna bagi calon investor dalam menentukan investasi yang akan dilakukan.
Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kendala informasi yang relevan dan andal. Ada 3 kendala informasi yang relevan dan andal. Yang pertama, tepat waktu. Contohnya, informasi yang terlambat dapat menjadi kendala dan tidak relevan lagi. Contohnya adalah bila ada informasi yang tidak tertera saat membuat penyusunan laporan keuangan karena terlambat dibukukan, maka laporan keuangan yang sudah jadi tersebut tidak lagi relevan karena tidak lengkapnya informasi yang ada saat pembuangan laporan keuangan tersebut. Yang kedua adalah keseimbangan antara biaya dan manfaat. Proses dan pengelolaan data untuk menghasilkan informasi memerlukan biaya. Semakin akurat, rinci, dan tepat waktu informasi, maka biaya akan semakin besar yang dibutuhkan. Karena semakin rinci data yang kita ketahui, maka akan lebih mudah menghitung berapa besar biaya yang akan dikeluarkan dibandingkan kita hanya mengkira-kira biaya yang harus dikeluarkan. Yang ketiga adalah keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Relevan dan andal adalah 2 hal yang seringkali sulit untuk dipenuhi bersama. Oleh karena itu, kita harus mencari keseimbangan di antara karakteristik kualitatif tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih.